Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua yang sangat Ibu sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Pagi, Bu. Kabar baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana? Udah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap dong, Bu. Mantap. Udah pada mandi belum? Sudah dong, Bu. Sip, sip. Bagus. Berarti emang udah siap banget nih untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berkah. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Esti Oktaviani untuk memimpin. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu sudah bagikan di room chat link Google Form untuk absensi ya. Nanti kalian absen di situ. Baik, langsung saja. Ibu akan share screen dulu. Sebelumnya ada yang tahu nggak materi apa yang akan dibahas hari ini? Tahu, Bu. Apa tuh, Esti? Cerpen atau cerita pendek. Oke, betul sekali, Esti. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ya, anak-anak semua, materi hari ini adalah cerpen atau cerita pendek. Di dalam cerpen ini, nanti kalian akan membahas tentang karakteristik cerita pendek, memahami nilai-nilai kehidupan di dalam cerita pendek, menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek. Serta akan mendemonstrasikannya dalam bentuk mempresentasikan teks cerita pendek sebagai tugas kelompok. Nanti kalian akan mempresentasikan tugas tersebut sebagai bentuk demonstrasi. Ya. Lanjut ke materi. Ada pengertian cerpen. Ada yang tahu nggak apa itu cerpen? Saya, Bu. Ya, Esti Oktaviani lagi. Silahkan, apa itu cerpen? Cerpen yang isi ceritanya bukan dibuat-buat. Seperti itu, Bu. Betul sekali. Terima kasih, Esti. Betul sekali teman-teman yang sudah dipaparkan oleh teman kalian, Esti Oktaviani, tentang pengertian cerpen. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Nah, di dalam cerita pendek itu terdapat berbagai karakter tokoh, baik protagonis, antagonis, tritagonis, yang merupakan cerminan nyata dari kehidupan kita. Selanjutnya ada karakteristik cerpen. Karakteristik cerpen terdiri dari 4. Yang pertama, memiliki satu jalan cerita yang menjadi fokus utama. Yang kedua, konflik yang terjadi sedikit, bahkan hanya cukup 1. 3. Bersifat padu, singkat, dan intensif. Yang terakhir, isinya lebih pendek dari novel, tentu saja ya, yaitu tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, materi selanjutnya ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Pasti kalian sudah pernah mempelajarinya, pernah mendengarnya, pernah membaca tentang unsur intrinsik di dalam cerpen. Ada yang tahu apa saja unsur intrinsik di dalam cerpen? Saya, Bu. Ya, Octavia Dingsi, silahkan. Ada tema, ada amanat, terus ada tokoh dan penokohan, ada alur, dan ada juga latar, gaya bahasa juga. Betul sekali, terima kasih Octavia Ningsi. Ya, Bu. anak-anak, betul yang telah disebutkan oleh Octavia Ningsi, unsur intrinsik cerpen terdapat tema. Tema merupakan gagasan pokok yang akan menjadi sebuah karangan atau cerita itu sendiri. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan yang hendak disampaikan oleh penulis atau pengarang kepada pembaca melalui ceritanya. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku-pelaku yang terdapat di dalam cerita.
sedangkan penokohan merupakan karakteristik atau watak dari pelaku-pelaku di dalam cerita. Selanjutnya ada alur. Alur merupakan jalannya cerita, bagaimana cerita itu terjadi. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran, gabungan dari alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ada latar. Latar terdiri dari latar tempat, latar suasana, latar waktu. Kapan itu ceritanya terjadi, di mana ceritanya terjadi. Nah, selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu gaya bahasa yang dipakai oleh penulis untuk membuat cerita. Gaya bahasa seperti apa yang dipakai? Nah, selain unsur intrinsik cerpen, cerpen juga memiliki unsur ekstrinsik, meliputi latar belakang penulis cerpen dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Selanjutnya ada nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Siapa yang udah tahu nilai-nilai apa saja yang ada di dalam cerpen? Saya, Bu. Ya, Intan Arianti. Coba sebutkan. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai religius, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Betul sekali. Terima kasih, Intan Arianti. Ya, anak-anak, yang sudah disebutkan oleh Intan itu betul, ada nilai moral. Nilai moral itu berhubungan dengan perilaku kita, berhubungan dengan budi pekerti, tingkah laku. Nah, di nilai moral ini bisa dilihat di dalam cerpen pada dialog-dialognya, pada hubungan antara pelaku di dalam cerpen itu ya. Selanjutnya ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini berhubungan dengan hubungan kita dengan masyarakat dan juga masalah sosial. Nah, hubungan nilai sosial ini bisa dilihat di dalam cerpen itu adalah hubungan antar tokoh. Selanjutnya ada nilai religius. Nilai religius ini berhubungan dengan agama dan kepercayaan. Nah, bisa dilihat di dalam cerpen itu mengenai simbol-simbol keagamaan atau dalil-dalil tertentu. Selanjutnya ada nilai budaya. Nilai budaya ini berhubungan dengan kebudayaan, adat istiadat, dan juga kebiasaan suatu masyarakat. Selanjutnya ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini perubahan perilaku dari yang baik ke buruk ataupun sebaliknya. Dan juga latar pendidikan suatu cerita itu. Nah, ini ada teks cerpen Arin dan Mimpinya, karya Aprian Dorini. Adakah yang sudah pernah membaca atau mendengar cerpen ini? Sudah. Saya, Bu. Sudah. Ternyata sudah pada mendengar dan membaca cerpen ini ya. Coba Iya, Bu. Esti Oktaviani, ceritakan Saya, Bu. gambaran besarnya aja, gambaran besar, singkat, tentang apa sih isi cerpen ini? Menurut saya, Arin yang bersekolah di SMA dekat dengan orang tuanya karena keterbatasan ekonomi kedua orang tuanya sejak SMP. Arin bersekolah di tempat bibinya, hingga akhirnya Arin mengikuti lomba di SMA dan Arin memenangkan lomba tersebut. Juga mendapatkan beasiswa serta diterima di sekolah yang menyelenggarakan lomba tersebut. Dan sekolah itu dekat dengan rumah orang tuanya. Seperti itu, Ya, Bu. betul sekali. Teman-teman telah mendengar gambaran besar terkait cerpen Arin dan Mimpinya. Selanjutnya ada penugasan kelompok. Nah, jadi Ibu akan membagi kelompok belajar ini menjadi dua. Yang terdiri dari kelompok pertama, Intan dengan Laura. Kelompok kedua, Angel, Okta, dan Esti. Tugasnya adalah berdiskusi dengan teman kelompok setelah membaca cerpen yang tadi ditampilkan. Nanti akan Ibu tampilkan kembali. Temukanlah nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting bagi kamu, baik sebagai seorang anak, pelajar, ataupun warga masyarakat. Sajikanlah hasil diskusi kelompokmu itu dalam format berikut. Nah, ada judul cerpen, ada kebermaknaan. Kebermaknaan ini adalah nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerpen. Bagaimana dengan tugas kelompoknya? Apakah sudah dimengerti? Ngerti. Baik, jika sudah dimengerti, langsung saja kalian kerjakan ya. Ibu beri waktu 10 menit deh buat kalian mengerjakan.
tugasnya. Nah, ini dia cerpennya. Terlihat tidak, anak-anak? Terlihat Ya, kurang sambil jelas, Bu. apa yang kurang jelas? Gambarnya. Kurang diperbesar. Oh ya, kalian bisa memperbesar di layar handphone kalian ya. Oke. Kalian mencari nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen ini. Judulnya apa? Pengarang dari cerpen ini siapa? Nilai kehidupan apa yang ada di dalam cerpen ini? Apakah ada nilai moralnya? Atau ada nilai religiusnya? Atau ada nilai pendidikannya? Tidak harus semua nilai moral itu, nilai kehidupan itu ada ya. Apa saja yang ada di dalam cerpen ini nilai-nilai kehidupannya. Ya, bagaimana kelompok 1 sudah sampai mana proses pengerjaannya? Udah selesai, Bu. Wah, cepat sekali ya kelompok 1. Benar-benar udah selesai sampai akhir nih. Udah, Bu. Udah siap. Mantap. Ya, bisa dipresentasikan untuk kelompok 1. Ya, Bu. Ya, Sebelumnya, selamat siang, teman-teman. ya. Iya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Judul cerpen yang kami diskusikan adalah Arin dan Mimpinya dengan pengarang Aprian Dorini. Kebermaknaan dalam cerpen ini terdapat nilai sosial dan nilai moral. Cerpen ini mengisahkan tentang Arin yang ingin bersekolah di tempat yang tidak jauh dari keluarganya, namun karena orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkannya sehingga Arin bersekolah di tempat bibinya. Karena tekad Arin yang kuat ingin melanjutkan sekolah yang dekat dengan orang tuanya, Arin pun mengikuti lomba hingga jadi pemenang dan diterima untuk sekolah di sana serta mendapatkan beasiswa dan akhirnya dekat dengan orang tuanya. Nah, nilai sosialnya adalah seberapapun besar prestasi yang kita miliki, kita harus tetap menghargai dan menghormati orang lain, baik teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. Lalu ada nilai moralnya, itu jangan mengalah dengan keadaan karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Wah, luar biasa sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok 1. Esti, Okta, Iya, Angel. Bu. Bagaimana tanggapan presentasi kelompok 1? Bagus, Bu. Bagus, Bu, sependapat dengan saya. Bagus, Bu. Bagus. Nah, benar. Bagus sekali ya, presentasi kelompok 1 ya. Nah, sekarang giliran kelompok 2 nih, presentasi hasil kerjanya. Oke, Bu. Selamat siang, teman-teman dan Bu Guru. Siang. Saya Anzeliani. Siang. Saya Anzeliani akan memaparkan hasil kerja dari kelompok 2, yaitu Airin dan Mimpinya, karya Aprian Dorini. Nah, kebermaknaan yang kami ambil itu, Bu, ada cerpen ini, ada nilai sosialnya, Bu, ada pendidikan sama moralnya. Cerpen ini mengisahkan tentang Arin yang ingin bersekolah di tempat yang tidak jauh dari keluarganya, tapi karena orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkannya, sehingga Arin bersekolah di tempat bibinya. Karena tekad Arin yang kuat ingin melanjutkan sekolah yang dekat dengan orang tuanya. Arin pun mengikuti lomba hingga jadi pemenang dan diterima untuk sekolah di sana serta mendapatkan beasiswa, dan akhirnya Arin pun tetap bisa melanjutkan sekolah yang dekat dengan orang tuanya. Nilai sosialnya itu ya seberapapun besar prestasi yang kita miliki, kita harus tetap menghargai dan menghormati orang lain, baik teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. Lalu nilai pendidikannya itu sebagai seorang pelajar, belajarlah dengan rajin untuk meraih prestasi yang membanggakan. Sementara itu nilai moralnya adalah jangan mengalah dengan keadaan, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Gitu, Bu. Wih, luar biasa. Bagus juga jawabannya, benar sekali. Ya, itu dia. Oh iya, untuk kelompok 1, gimana nih presentasi dari
kelompok 2? Bagus, Bu. Wih, bagus. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 terima kasih sudah mempresentasikan dengan baik dan bagus. Selanjutnya, ada penugasan untuk individu. Nah, ini dia. Ya, tugas. Iya dong, biar Tugas makin buat apa paham. itu, Bu? Tugas untuk minggu depan. Jadi, kalian mengerjakan tugas ini dikumpulkan minggu depan saat pertemuan materi menganalisis unsur-unsur pembangunan cerpen. Biar kalian semakin paham tentang unsur-unsur di dalam cerpen, nilai-nilainya, apa saja. Penjelasan sampai saat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi ataupun penugasan? Tidak, Bu. Wah, udah Tidak, cukup Bu. paham ya. Cukup. Bagus. Sudah paham, sudah jelas, berarti semua materi ini kan sudah masuk nih ke otak anak-anak semua. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya ya, kita mengulas nih biar makin mantep ingatan tentang materi hari ini. Siapa yang ingin mengulas materi hari ini? Saya, Bu. Ya, Laura Ambarita, bisa diulas materi pembelajaran hari ini apa saja? Tadi ada pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Lalu ada karakteristik cerpen, Bu. Ya, Sudah, Bu. ya, terima kasih Laura atas ulasannya. Selanjutnya, siapa lagi nih mau ngelanjutin ulasan dari Laura? Aku, Bu. Ya, Okta Tianingsih. Ya, Bu. Jadi tadi itu ada juga unsur-unsurnya. Unsur itu ada tema, amanat, tokoh dan penokohan, alur, latar, dan gaya bahasa, Bu. Wah, Terus ada juga nilai yang terkandung di dalam cerpennya. Itu ada nilai moral, nilai sosial, religi, budaya, dan pendidikan, Bu. Wah, betul sekali. Terima kasih Laura Ambarita dan Oktavianingsih yang sudah mengulas materi pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Oh ya, tugasnya ini kalian tulis tangan ya. Nanti hasilnya kalian presentasikan secara individu. Apakah Baik, sudah Bu. Sudah. Bagus, terima kasih. Ya, mungkin ini akhir dari pertemuan kita. Sebelum mengakhiri pertemuan pembelajaran hari ini, karena di awal sudah berdoa, di akhir pun harus berdoa ya. Esti Oktaviani yang telah membuka pembelajaran dengan doa, coba ditutup lagi pembelajaran hari ini dengan doa. Esti yang mimpin. Baik, Bu. Teman-teman, karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah kita laksanakan, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Esti Oktaviani. Terima kasih anak-anak semua. Semoga selamat bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Siap, Ibu. Terima kasih. Iya, mungkin itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.